Ya, selamat malam para pemirsa yang di studio maupun di rumah. Berjumpa lagi dengan saya Hilman tentunya dalam acara Petukangan Berbincang. Malam hari ini saya akan membawakan sebuah tema pembicaraan yang sebenarnya lagi hot di masyarakat ya. Temanya itu konser Lady Gaga. Nah, di sini saya tentu saja nggak ngomong-ngomong sendiri. Saya punya dua narasumber. Yang pertama dari Bapak siapa? Pandu. Dari mana Pak? Kebetulan saya dari perwakilan dari MUI Pusat. Ya, kemudian Ibu siapa? Uli. Perwakilan Dari pecinta Lady Gaga, Little Monster. Little Monster. Oke. Jadi dari perbincangan hari ini nih kita pengen ngomongin yang namanya konser Lady Gaga itu patut atau enggak sih diselenggarain di Indonesia? Coba kita tanya kepada Bapak Pandu. Pak, bagaimana ini Pak? Konser Lady Gaga kok sampai bawahan-bawahan Bapak itu sampai ribut seperti itu Pak? Dia menentang agar konser Lady Gaga itu tidak di Indonesia gitu. Ya, kita kan tahu sendiri kan Indonesia jabatannya apa? 99% penduduk muslim di dunia. Jadi Indonesia itu dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, ya kan? Nah, apabila kita dimasuki oleh budaya luar, nah budaya luar itu yang kurang bagus, tidak sesuai dengan budaya kita, yang hanya memakai baju dalamannya saja, ya kan, memamerkan ya lekuk-lekuk tubuhnya gitu, ya kan. Nah, jadi kan saya kurang setuju seperti itu dari Lady Gaga ke Indonesia. Oh, bagaimana dengan Ibu Uli? Apakah Ibu Uli setuju dengan pendapat Bapak Pandu? Oh enggak, tentu enggak. Karena menurut saya tuh itu tergantung pemikiran Bapak aja. Kalau Bapak pemikirannya buruk, ya Bapak akan selama itu Bapak akan berpikiran buruk tentang Lady Gaga. Kita sekarang ngelihat Lady Gaga, kita dari sisi positifnya aja. Dia orangnya kreatif, imajinatif. Ya kita ambil sisi positifnya aja gitu. Kita jangan ngelihat dari luarnya aja gitu ya. Gitu. Kalau menurut saya sih gitu aja. Oh, jadi tergantung dari si penontonnya itu sendiri. Iya. Tapi di Indonesia itu emang ada aturan yang namanya norma kesopanan, ya kan? Iya, benar sekali itu. Bagaimana Lady Gaga itu menaati suatu norma yang ada di Indonesia gitu, yaitu norma kesopanan. Kalau menurut saya, ya dia dengan cara menyesuaikan aja dia dengan kebudayaan yang ada di Indonesia gitu. Ya jangan sampai dia berpakaian yang emang sih dia pakainya aneh-aneh, cuman ya menyesuaikan aja lah, lebih tertutup kayaknya. Lebih tertutup ya? Iya sih pengennya gitu. Nih Bapak Pandu, dia dari Little Monster sendiri tuh sudah mengkonfirmasi bahwa Lady Gaga itu akan memakai pakaian yang jauh lebih sopan. Apakah Bapak lebih akan menyetujuinya atau tetap kekeh tidak ingin Lady Gaga konser di Indonesia? Ya, tetap yang pendidikan yang saya yang pertama, saya tidak setuju. Ya kan, pertama, walaupun dia menutup auratnya, kan menutup aurat, tapi kalau misalnya menutup aurat pakai baju yang ketat-ketat gimana, ya kan, bahaya juga kan itu, menimbulkan ya tidak pikiran tidak benar bagi para pria mungkin, ya kan. Nah kemudian selain itu dari itu dia memakai pakaian yang ketat, dia juga memiliki goyangan yang seperti itulah, ya kan, ya saya tidak baik itu kan kita hidup kan bersosialis gitu, tidak individu, jadi kita memimpinkan yang lainnya gitu. Bagaimana kita misalnya seperti itu, bagaimana ntar generasinya kalau pada kayak begitu semua kan bahaya. Nanti kita nama Indonesia yang sebagai penduduk muslim terbesar kan tercoreng namanya. Masa penduduk muslim terbesar di dunia kelakuannya seperti itu kan, kalau misalnya pada niru seperti itu kan, saya takut itu seperti itu. Ya tapi kan itu tergantung sama kembali lagi tergantung sama pola pikir setiap orang, itu kan beda-beda. Kalau misalnya kita berpikiran buruk ya selama itu juga kita akan berpikiran kalau Lady Gaga itu emang membawa dampak buruk. Tapi kalau kita berpikiran positif ya selamanya nggak bakal, tergantung aja. Pinter-pinter kita menyaring globalisasinya aja. Ya kita nggak tahu setiap orang. Ya, wah. Bapak sepertinya harus ditahan dulu ya Pak. Waduh, semakin keras saja perbincangan kita malam hari ini. Kedua kubu makin kekeh saja dengan pendiriannya. Apakah kita bisa mencari jalan tengah dari sini? Coba saya tanya kepada Ibu Uli. Ibu Uli, apakah
pihak ibu sebagai yang mendukung konser ini Oh, ya. dapat menjamin hal-hal yang dituduhkan oleh Bapak Pandu bahwa rakyat Indonesia itu tidak akan seperti itu? Ya kalau misalnya menjamin sih saya nggak bisa, cuman ya tergantung dari setiap orang, pola pikirnya tergantung, ya pokoknya tergantung. Pintar-pintar kita menyaring budaya luar yang masuk ke Indonesia gitu. Nah, negara Indonesia ini kan negara demokrasi, setiap orang bebas berekspresi gimana aja, nggak ada tuh larangannya, dilarang berekspresi, kayak gitu-gitu tuh nggak ada larangannya, jadi ya sah-sah aja menurut saya gitu. Oke. Ya, perbincangannya nih makin hot nih. Pertanyaan terakhir buat Anda berdua. Oke, silakan. Sekarang apakah dengan perbincangan ini Anda masih kekeh dengan keinginan Anda? Mulai dari Bapak Pandu. Pasti tidak ingin. Sampai kapanpun. Sampai negara ini bangkrut tidak ingin. Kalau menurut saya, pokoknya konser Lady Gaga itu harus tetap ada. Soalnya kasihan juga dong sama yang udah beli tiket, apalagi pecinta Lady Gaga itu tuh, dia tuh emang benar-benar membangun kita supaya kita tuh lebih berekspresi lagi, lebih imajinatif lagi. Kita harus pokoknya ngambil sisi positifnya dari Lady Gaga aja gitu. Oke, baik pemirsa. Malam ini perbincangan nih kayaknya makin panjang nih kalau dilanjutkan. Tapi karena waktu telah memisahkan kita, jadi harap kita akhiri saja perbincangan ini dan menarik sebuah kesimpulan dari semua ini, yaitu masyarakat Indonesia memang sangat multikultural, dan kalau masalah perbedaan-perbedaan sih kita wajar lah, namanya juga rakyat kita kan banyak dan berbeda-beda. Jadi kita sebagai warga Indonesia yang dewasa, kita harus mengambil jalan tengahnya, dan kita juga harus memilih yang terbaik buat bangsa ini. Ya, saya Hilman Wijayanto dan segenap kru yang ada di studio mengucapkan selamat malam dan sampai berjumpa minggu depan. Yuk. Yuk, makasih. Udah selesai.